Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Dedi Andreas Setiawan MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pertanyaan pemantik, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat murid siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kedua, minat belajar. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, strategi yang dapat dilakukan, pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Ketiga, diferensiasi produk. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar
secara natural dan efisien. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, mampu mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus memiliki kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya berkaitan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.